Kembali lagi di kisah Abu Nawas. Jangan lupa subscribe dan like dengan penuh kisah menariknya. Abu Nawas dan jalan yang tidak dipilih. Baghdad pada masa itu bukan hanya pusat perdagangan dan ilmu, tetapi juga panggung besar bagi ambisi manusia. Setiap sudut kota menyimpan cerita tentang orang-orang yang berusaha naik satu tangga lebih tinggi dari yang lain. Jabatan, gelar, dan kedekatan dengan istana menjadi mata uang sosial yang nilainya terus melonjak. Dalam suasana seperti itulah Abu Nawas memilih berjalan perlahan, seolah ia tidak tertarik pada perlombaan yang menguras hati. Sejak muda, Abu Nawas sudah dikenal karena kecerdasannya. Banyak orang mengira ia akan menempuh jalan yang sama dengan para cendekia lain, mendekat ke istana, mengumpulkan pengaruh, dan menorehkan nama dalam catatan kekuasaan. Namun semakin dewasa, Abu Nawas justru semakin berhati-hati. Ia menyadari bahwa tidak semua jalan yang terbuka harus dilalui, dan tidak semua kesempatan membawa kebaikan. Ketika Khalifah mengumumkan pencarian penasihat baru, harapan dan kecemasan bercampur di udara. Orang-orang yang selama ini menunggu momen itu segera menyiapkan diri. Mereka berlatih berbicara, menyusun rencana besar, dan saling menjatuhkan secara halus. Abu Nawas mengamati dari kejauhan, bukan dengan iri, melainkan dengan rasa ingin tahu tentang bagaimana manusia menilai keberhasilan. Pemanggilan Abu Nawas ke istana menjadi bahan pembicaraan. Banyak yang yakin ia akan menerima jabatan tersebut, karena peluang itu jarang datang dua kali. Namun sejak awal, Abu Nawas merasa gelisah, bukan karena takut gagal, tetapi karena takut kehilangan kejernihan hati. Ia tahu bahwa kekuasaan seringkali tidak merusak manusia secara tiba-tiba, melainkan perlahan, melalui kompromi kecil yang tampak sepele. Di hadapan Khalifah, Abu Nawas menjawab setiap pertanyaan dengan tenang. Ia tidak mencoba mengesankan, tidak pula menyembunyikan pandangannya. Ketika ditanya tentang bagaimana mengelola negeri, ia tidak berbicara tentang kebesaran, tetapi tentang batas. Ia berkata bahwa negeri akan aman jika pemimpinnya tahu kapan harus bertindak dan kapan harus berhenti. Jawaban itu membuat beberapa pejabat gelisah. Mereka terbiasa mendengar pujian terhadap kekuasaan, bukan pengingat akan keterbatasannya. Salah seorang dari mereka menyela dan berkata bahwa sikap Abu Nawas terlalu berhati-hati dan tidak cocok untuk zaman yang membutuhkan keberanian. Abu Nawas menjawab bahwa keberanian sejati bukanlah berani mengambil, melainkan berani melepaskan. Khalifah terdiam lama mendengar itu. Ia menyadari bahwa selama ini ia dikelilingi oleh orang-orang yang berani menawarkan solusi, tetapi jarang yang berani mengingatkan tentang risiko. Ia bertanya kembali kepada Abu Nawas apakah ia sungguh tidak menginginkan jabatan. Abu Nawas menjawab bahwa ia tidak ingin menjadi orang yang sibuk mempertahankan posisi hingga lupa mempertahankan nilai. Setelah pertemuan itu, Abu Nawas kembali ke rumahnya dengan langkah ringan. Namun keputusan yang ia ambil tidak berhenti di sana. Banyak orang datang menemuinya, menanyakan mengapa ia menolak kesempatan yang begitu besar. Abu Nawas menjelaskan bahwa hidup bukan tentang mengisi semua ruang dengan pencapaian, melainkan tentang menjaga ruang dalam diri agar tetap bernapas. Hari-hari berlalu. Khalifah akhirnya menunjuk penasihat lain yang lebih berpengalaman dalam urusan administrasi. Namun setiap kali menghadapi keputusan sulit, ia teringat percakapannya dengan Abu Nawas.
Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri bukan hanya apa yang bisa dilakukan, tetapi apa yang sebaiknya tidak dilakukan. Sementara itu, Abu Nawas semakin dekat dengan kehidupan rakyat. Ia duduk bersama pedagang kecil, mendengarkan keluhan petani, dan menyaksikan bagaimana keputusan besar di istana berdampak pada kehidupan sederhana. Ia menyadari bahwa jalan yang ia pilih memang tidak gemerlap, tetapi lebih jujur. Suatu hari, seorang pemuda datang kepadanya dengan kebingungan. Pemuda itu berkata bahwa ia memiliki banyak kesempatan, tetapi takut salah memilih. Abu Nawas menjawab bahwa ketakutan itu wajar, karena setiap pilihan membawa konsekuensi. Ia berkata bahwa tidak memilih juga merupakan pilihan, dan kadang-kadang itulah pilihan yang paling bijak. Di akhir kisahnya, Abu Nawas dikenang bukan sebagai orang yang menduduki jabatan tinggi, tetapi sebagai orang yang berani memilih jalan yang tidak dipilih banyak orang. Kisahnya menjadi pengingat bahwa nilai hidup tidak selalu diukur dari apa yang diraih, melainkan dari apa yang dengan sadar ditinggalkan. Dan Baghdad pun terus berputar dengan ambisinya, sementara Abu Nawas berjalan di sisinya, mengajarkan bahwa kebijaksanaan sejati sering kali ditemukan di jalan sunyi yang jarang dilalui. Abu Nawas dan cermin kehidupan. Sejak cermin besar itu diletakkan di alun-alun Baghdad, suasana kota perlahan berubah. Orang-orang yang awalnya datang hanya untuk melihat rupa kini mulai datang dengan tujuan lain. Mereka duduk lebih lama, tidak sekadar berlalu. Sebagian datang dengan hati yang gelisah, sebagian dengan kesombongan yang tersembunyi, dan sebagian lagi dengan harapan untuk menemukan jawaban atas kebingungan hidup mereka. Abu Nawas memperhatikan semua itu dengan tenang, seolah ia tahu bahwa perubahan sejati selalu dimulai dari keheningan. Setiap hari, Abu Nawas duduk di dekat cermin itu, tetapi ia jarang menatap pantulannya sendiri. Baginya, wajah hanyalah kulit luar yang berubah seiring waktu. Ia lebih tertarik pada reaksi orang-orang ketika melihat diri mereka sendiri. Ada yang tersenyum puas, ada yang memalingkan wajah, dan ada pula yang berdiri lama tanpa berkata apa-apa. Dari sikap itulah Abu Nawas memahami isi hati mereka. Suatu hari, seorang pejabat muda datang dengan pakaian rapi dan sikap penuh percaya diri. Ia berdiri di depan cermin dan tersenyum lebar. Namun ketika Abu Nawas bertanya apa yang ia lihat, pejabat itu menjawab bahwa ia melihat masa depan yang cerah. Abu Nawas kemudian bertanya apakah masa depan itu dibangun di atas kejujuran atau sekadar pujian. Pertanyaan itu membuat senyum sang pejabat memudar, karena ia sadar bahwa selama ini ia lebih sibuk menjaga citra daripada menjaga amanah. Hari lain, seorang ibu tua datang dengan langkah terlatih. Ia tidak lama berdiri di depan cermin. Ia hanya menatap sebentar, lalu menunduk. Abu Nawas mendekatinya dan bertanya apa yang ia lihat. Ibu itu menjawab bahwa ia melihat usia yang menua dan tenaga yang berkurang. Abu Nawas tersenyum lembut dan berkata bahwa cermin tidak menunjukkan amal yang telah ia tanam selama hidupnya. Mendengar itu, mata sang ibu berkaca-kaca, karena untuk pertama kalinya ia merasa hidupnya dihargai, bukan diukur dari rupa. Semakin hari, percakapan di sekitar cermin itu semakin dalam. Orang-orang mulai berbicara tentang kegagalan, penyesalan, dan ketakutan yang selama ini mereka sembunyikan. Abu Nawas tidak pernah memberi nasihat panjang. Ia hanya mengajukan pertanyaan yang tepat,
lalu membiarkan orang-orang menemukan jawabannya sendiri. Ia tahu bahwa jawaban yang dipaksakan tidak akan bertahan lama. Kabar tentang cermin kehidupan sampai ke berbagai penjuru kota. Ada yang menuduh Abu Nawas membuat orang resah karena terlalu banyak berpikir. Namun ada pula yang merasa tertolong karena akhirnya berani jujur pada diri sendiri. Khalifah mendengar kedua pendapat itu dan memilih untuk mengamati tanpa campur tangan. Ia ingin melihat kemana arah perubahan ini. Suatu sore, Khalifah sendiri datang ke alun-alun tanpa pengawalan besar. Ia berdiri di depan cermin itu cukup lama. Abu Nawas tidak menyapanya lebih dulu. Setelah beberapa saat, Khalifah bertanya apa yang seharusnya ia lihat. Abu Nawas menjawab bahwa cermin tidak pernah memerintah, ia hanya memantulkan. Jika seseorang melihat kebingungan, berarti kebingungan itu sudah lama ada di dalam dirinya. Khalifah terdiam. Ia menyadari bahwa selama ini ia sering menyalahkan keadaan dan orang-orang di sekitarnya atas keputusan sulit yang harus ia ambil. Padahal, banyak kebimbangan itu berasal dari dirinya sendiri. Ia berterima kasih kepada Abu Nawas bukan dengan hadiah, melainkan dengan membiarkannya terus menjalankan caranya. Beberapa minggu kemudian, cermin besar itu mulai retak karena usia dan cuaca. Orang-orang mengusulkan agar diganti dengan yang baru. Namun Abu Nawas berkata bahwa cermin itu telah menjalankan tugasnya. Menurutnya, jika manusia masih membutuhkan cermin untuk bercermin, berarti mereka belum belajar melihat ke dalam diri tanpa alat. Akhirnya, cermin itu diturunkan. Alun-alun kembali seperti biasa, namun sesuatu telah berubah. Orang-orang kini lebih berhati-hati dalam berbicara, lebih lambat dalam menghakimi, dan lebih sering diam sebelum menyalahkan. Abu Nawas jarang terlihat di sana, tetapi pengaruhnya tetap terasa. Di akhir kisahnya, Abu Nawas berkata kepada seorang anak kecil yang bertanya kemana perginya cermin itu. Ia menjawab bahwa cermin sejati telah berpindah tempat, dari alun-alun ke dalam hati manusia. Selama hati itu jujur, manusia tidak akan tersesat, meski tidak selalu menemukan jawaban yang menyenangkan. Dan begitulah kisah Abu Nawas dan cermin kehidupan terus hidup. Ia mengajarkan bahwa kecerdikan bukan untuk memenangkan perdebatan, melainkan untuk membuka kesadaran. Karena pada akhirnya, hidup tidak menuntut manusia untuk sempurna, tetapi untuk berani bercermin dengan jujur. Abu Nawas dan harimau berjenggot. "Hai Abu Nawas," seru Khalifah Harun al-Rasyid. "Sekarang juga kamu harus dapat mempersembahkan kepadaku seekor harimau berjenggot, jika gagal, aku bunuh kau." Kata-kata itu merupakan perintah sultan yang diucapkan dengan penuh tegas dan kegeraman. Dari bentuk mulutnya ketika mengucapkan kalimat itu jelas betapa sultan menaruh dendam kesumat kepada Abu Nawas yang telah berkali-kali mempermainkan dirinya dengan cara-cara yang sangat kurang ajar. Perintah itu merupakan cara baginda untuk dapat membunuh Abu Nawas. "Ya Tuanku Syah Alam," jawab Abu Nawas, "semua perintah paduka akan hamba laksanakan, namun untuk yang satu ini hamba mohon waktu 8 hari. "Baik," kata baginda. Alkisah, pulanglah Abu Nawas ke rumah. Agaknya ia sudah menangkap gelagat bahwa raja sangat marah kepadanya, dicarinya akal supaya dapat mencelakakan diriku, agar terbalas dendamnya, pikir Abu Nawas, jadi aku juga harus berhati-hati. Sesampainya di rumah dipanggilnya 4 orang tukang kayu dan disuruhnya membuat kandang macan. Hanya dalam waktu 3 hari kandang itu pun siap sudah. Kepada istrinya ia berpesan agar menjamu orang yang berjenggot yang datang ke rumah. Apabila Adinda dengar Kakanda mengetuk pintu kelak,
suruh dia masuk ke dalam kandang itu, kata Abu Nawas sambil menunjuk kandang tersebut, lah kemudian bergegas pergi ke musala dengan membawa sajadah. Baik, kata istrinya. Hai Abu Nawas, tumben kamu salat di sini? Bertanya imam dan penghulu musala itu. Sebenarnya saya mau menceritakan hal ini kepada orang lain, tapi kalau tidak kepada tuan penghulu kepada siapa lagi saya mengadu, jawab Abu Nawas. Tadi malam saya ribut dengan istri saya, itu sebabnya saya tidak mau pulang ke rumah. Pucuk dicinta, ulam tiba, pikir penghulu itu. Kubiarkan Abu Nawas tidur di sini dan aku pergi ke rumah Abu Nawas menemui istrinya. Sudah lama aku menaruh hati kepada perempuan cantik itu. Hai Abu Nawas, kata si penghulu, bolehkah aku menyelesaikan perselisihan dengan istrimu itu? Silakan, jawab Abu Nawas. Hamba sangat berterima kasih atas kebaikan hati tuan. Maka pergilah penghulu ke rumah Abu Nawas dengan hati berbunga-bunga, dan dengan wajah berseri-seri diketuknya pintu rumah Abu Nawas. Begitu pintu terbuka ia langsung mengamit istri Abu Nawas dan diajak duduk bersanding. Hai Adinda, katanya, apa gunanya punya suami jahat dan melarat, lagi pula Abu Nawas hidupnya tak karuan, lebih baik kamu jadi istriku, kamu dapat hidup senang dan tidak kekurangan suatu apa. Baiklah kalau keinginan tuan demikian, jawab istri Abu Awas. Tak berapa lama kemudian terdengar pintu diketuk orang, ketukan itu membuat penghulu belingsatan, kemana aku harus bersembunyi ia bertanya kepada nyonya rumah. Tuan penghulu, jawab istri Abu Nawas, silahkan bersembunyi di dalam kandang itu. Ia lalu menunjuk kandang yang terletak di dalam kamar Abu Nawas. Tanpa pikir panjang lagi penghulu itu masuk ke dalam kandang itu dan menutupnya dari dalam, sedangkan istri Abu Nawas segera membuka pintu, sambil menengok ke kiri kanan, Abu Nawas masuk ke dalam rumah. Hai Baginda, apa yang ada di dalam kandang itu? Tanya Abu Nawas. Tidak ada apa-apa, jawab istrinya. Apa putih-putih itu? Tanya Abu Nawas, lalu dilihatnya penghulu itu gemetar karena malu dan ketakutan. Setelah 8 hari Abu Nawas memanggil 8 kuli untuk memikul kandang itu ke istana. Di Baghdad orang gempar ingin melihat harimau berjenggot. Seumur hidup, jangankan melihat, mendengar harimau berjenggot pun belum pernah. Kini Abu Nawas malah dapat seekor. Mereka terheran-heran akan kehebatan Abu Nawas. Tetapi begitu dilihat penghulu di dalam kandang, mereka tidak bisa bilang apa-apa selain mengiringi kandang itu sampai ke istana hingga menjadi arak-arakan yang panjang. Si penghulu malu bukan main, arang di muka kemana hendak disembunyikan. Tidak lama kemudian sampailah iring-iringan itu ke dalam istana. Hai Abu Nawas, apa kabar? Tanya Baginda Sultan, apa kamu sudah berhasil mendapatkan harimau berjenggot? Dengan berkat dan doa tuanku, alhamdulillah hamba berhasil, jawab Abu Nawas. Maka dibawalah kandang itu ke hadapan Baginda. Ketika Baginda hendak melihat harimau tersebut, si penghulu memalingkan mukanya ke arah lain dengan muka merah padam karena malu, akan tetapi kemanapun ia menoleh, ke situ pula Baginda memelototkan matanya. Tiba-tiba Baginda menggeleng-gelengkan kepala dengan takjub, sebab menurut penglihatan beliau yang ada di dalam kandang itu adalah penghulu musala. Abu Nawas buru-buru menimpali, ya tuanku, itulah harimau berjenggot. Tapi Baginda tidak cepat tanggap, beliau termenung sesaat, kenapa penghulu dikatakan harimau berjenggot,
Tiba-tiba Baginda bergoyang ke kiri dan ke kanan seperti orang berdoa. Oh penghulu. Ya Tuanku Syah Alam, kata Abu Nawas, perlukah hamba memberitahukan kenapa hamba dapat menangkap harimau berjenggot ini di rumah hamba sendiri? Ya, ujar Baginda sambil menoleh ke kandang itu dengan mata berapi-api. Ya aku maklum sudah. Bukan main murka Baginda kepada penghulu itu, sebab ia yang semestinya menegakkan hukum, ia pula yang melanggarnya, ia telah berkhianat. Baginda segera memerintahkan punggawa mengeluarkan penghulu dari kandang dan diarak keliling pasar setelah sebelumnya dicukur segi empat, agar diketahui oleh seluruh rakyat betapa aibnya orang yang berkhianat. Hadiah dari mimpi. Keesokan paginya, matahari Baghdad memancar hangat dari balik menara masjid. Udara membawa aroma roti yang baru keluar dari tungku. Suara ayam berkokok bersahut-sahutan dengan derit roda gerobak. Abu Nawas berjalan perlahan di jalan berbatu sambil membawa tongkat kayu dan kantong kecil berisi air. Bajunya sederhana, jubah lusuh warna krem, tapi wajahnya berseri-seri seperti orang yang baru saja mendapat berita gembira. Lah berhenti di depan kios Hasan, sahabat lamanya yang menjual kurma dan buah kering. Hasan adalah pria gemuk berhati baik, selalu tersenyum meski sibuk melayani pembeli. "Assalamualaikum, Hasan," seru Abu Nawas sambil melambaikan tangan. "Waalaikumsalam, Abu Nawas. Wah, kau datang juga. Sudah makan pagi?" tanya Hasan sambil menimbang kurma. "Sudah," jawab Abu Nawas ringan, "aku makan kambing panggang, nasi kebuli, dan susu segar." Hasan menghentikan timbangannya, menatap heran. "Dari mana kau dapat makanan mewah seperti itu? Bukankah semalam kau bilang tidak punya apapun untuk dimakan?" Abu Nawas tersenyum, "Aku mendapatnya dalam mimpi." Hasan terdiam sebentar, lalu tertawa kecil. "Ah, Abu Nawas, hanya kau yang bisa kenyang karena mimpi. Tapi andai semua orang bisa begitu, tak akan ada orang miskin di Baghdad." Orang-orang di sekitar pasar yang mendengar itu mulai mendekat, penasaran. Di pasar itu, kabar sekecil apapun bisa menjadi hiburan. Salah satu dari mereka, Hamid, seorang pedagang kaya yang sombong, ikut tertawa keras. Bajunya dari sutra biru, tangannya penuh cincin emas. "Abu Nawas," serunya lantang, "kau benar-benar pandai membuat lelucon. Kalau begitu, aku juga akan mengirim hadiah untukmu lewat mimpi malam nanti." Orang-orang tertawa mendengar kata-kata itu. Namun Abu Nawas hanya mengangguk tenang. "Silakan, Tuan Hamid. Aku akan menunggu hadiahmu dengan sabar." "Baiklah," kata Hamid dengan nada mengejek. "Kau tunggulah hadiahku dalam mimpi, dan jangan harap aku akan memberimu apapun di dunia nyata." Abu Nawas tersenyum bijak, "Tak apa. Kadang hadiah terbaik datang dari hal yang tidak nyata asal hati kita tulus." Para pedagang lain saling pandang. Ada yang geli, ada yang kagum dengan ketenangan Abu Nawas. Setelah itu, Abu Nawas membantu Hasan membereskan kurma, sambil menghibur anak-anak kecil yang bermain di sekitar lapak. Lah bercanda, "Siapa yang bisa menebak berapa biji kurma dalam tangan ini, akan aku beri, doa agar mimpinya malam ini manis." Anak-anak tertawa riang, dan suasana pasar pun semakin hidup. Sementara itu, Hamid pergi dengan wajah menahan tawa, merasa yakin bahwa besok ia akan menertawakan Abu Nawas lagi. Malam pun datang.
Langit Baghdad tampak indah, dihiasi ribuan bintang yang berkelip seperti mutiara. Suara azan Isya bergema dari menara masjid di kejauhan, menyatu dengan angin lembut yang bertiup dari padang pasir. Abu Nawas duduk di depan rumahnya sambil memandangi bulan. Di tangannya ada secangkir teh hangat yang ia dapat dari Hasan sore tadi. "Ah, malam yang tenang," gumamnya. "Semoga Tuan Hamid benar-benar mengirim hadiah lewat mimpi. Siapa tahu kali ini bukan kambing panggang, tapi kuda putih." La tertawa kecil sendirian, lalu masuk ke rumah. La menulis di papan kecil dari kayu bekas. "Mimpi adalah tamu. Jika datang, sambutlah dengan senyum, bukan keluh." Setelah itu, ia menyalakan lampu minyak, membuka Al-Quran, dan membaca pelan hingga suasana rumah terasa damai. Sebelum tidur, ia berdoa, "Ya Allah, jika Engkau beri aku mimpi malam ini, jadikanlah mimpi itu pelajaran, bukan sekadar hiburan." Abu Nawas lalu tertidur dengan senyum di wajahnya. Sementara itu, di rumah besar Hamid, suasana jauh berbeda. Rumahnya dipenuhi lentera emas dan kain sutra. Meja makannya penuh makanan lezat. Namun hatinya tidak setenang Abu Nawas. Hamid berbicara pada istrinya, Laila, yang sedang menyiapkan teh. "Laila, malam ini aku akan mengirim hadiah untuk Abu Nawas lewat mimpi. Aku ingin lihat wajah bodohnya besok ketika datang menagih sesuatu yang tak ada." Istrinya tersenyum kecil, "Hati-hati, suamiku. Orang seperti Abu Nawas sering membuat orang sombong jadi bahan pelajaran." "Touch, dia hanya penghibur jalanan," kata Hamid meremehkan. Setelah makan malam, Hamid pergi tidur lebih awal, bahkan memerintahkan pelayannya memadamkan semua lampu agar tidurnya lelap. Dalam hati ia berkata, "Baiklah, aku akan bermimpi memberi Abu Nawas sekantong emas. Lihat nanti, betapa lucunya dia menagihnya besok." Namun malam tak berjalan seperti rencananya. Dalam tidurnya, Hamid justru bermimpi aneh. La berada di ladang luas dan dikejar ayam gemuk berwarna emas. Ayam itu berkokok tanpa henti sambil berkata, "Hadiahmu tidak nyata, hadiahmu tidak nyata." Hamid lari ketakutan, terjatuh di lumpur, lalu terbangun dengan wajah berkeringat dan napas terengah-engah. "Ya Allah, mimpi apa ini?" serunya. La menatap sekeliling, rumahnya sepi, hanya suara jangkrik di luar jendela. Istrinya yang terbangun berkata, "Nah, sudah ku bilang, jangan main-main dengan orang saleh seperti Abu Nawas." Tapi Hamid tidak menjawab, La hanya menutup selimutnya, merasa kesal, dan mencoba tidur lagi kali ini tanpa niat mengirim hadiah apapun. Keesokan paginya, matahari belum tinggi ketika terdengar ketukan di pintu rumah Hamid. "Tok, tok, tok. Siapa pagi-pagi begini?" gumamnya. Ketika pintu dibuka, tampak Abu Nawas berdiri sambil membawa panci kosong dan senyum ramah. "Selamat pagi, Tuan Hamid," sapa Abu Nawas. "Apa yang kau lakukan di sini, Abu Nawas?" "Aku datang mengambil hadiah yang kau kirim lewat mimpi tadi malam," jawabnya tenang. Hamid melotot, "Hadiah? Hadiah apa? Mana mungkin hadiah dalam mimpi bisa nyata?" Abu Nawas menatapnya santai, "Lalu mengapa kau menertawakan aku karena kenyang dari mimpi? Kalau mimpiku tak nyata, hadiahmu juga tidak nyata. Tapi jika kau percaya, mimpi bisa membawa sesuatu, maka tolong isi panci ini dengan makanan sungguhan, agar hadiahmu punya bentuk yang nyata."
Para pelayan yang mendengar itu menahan tawa, dan Laila yang melihat dari dalam rumah justru tersenyum. "Suamiku," katanya pelan, "sebaiknya kau dengarkan dia. Orang seperti Abu Nawas tidak berbicara tanpa makna." Hamid terdiam lama, lalu akhirnya tertawa terbahak-bahak. "Baiklah, Abu Nawas, kau menang. Isi panci itu akan aku buat lebih nyata dari mimpimu." La memerintahkan pelayannya mengambil nasi kebuli, daging panggang, roti, dan sekantong koin emas. "Ambillah ini. Aku akui, kau mengajariku hal berharga hari ini bahwa tidak semua hal yang tampak sederhana layak ditertawakan." Abu Nawas menunduk hormat. "Terima kasih, Tuan Hamid. Rezeki kadang datang dari mimpi, tapi hanya bisa jadi nyata bila hati seseorang terbuka." Kabar tentang hadiah dari mimpi menyebar cepat di Baghdad. Dalam sehari, hampir semua orang di pasar tahu bahwa pedagang kaya bernama Hamid akhirnya memberikan makanan dan emas kepada Abu Nawas setelah ditantang dengan panci kosong. Di pagi hari berikutnya, pasar Baghdad yang biasanya ramai dengan suara tawar-menawar, kini dipenuhi tawa dan bisik-bisik tentang kisah itu. "Benarkah Hamid kalah bicara dengan Abu Nawas?" tanya seorang ibu penjual sayur. "Benar," jawab penjual rempah, "bahkan katanya dia sampai memberi sekantong emas." "Masya Allah," timpal yang lain, "memang Abu Nawas itu bukan orang biasa. Kadang lucu, kadang seperti wali." Hari itu Abu Nawas datang ke pasar seperti biasa, tidak berubah sedikit pun, masih memakai jubah lusuhnya, berjalan pelan sambil membawa tongkat. Tapi kali ini, hampir semua orang menyapanya dengan senyum dan hormat. "Assalamualaikum, Abu Nawas." "Waalaikumsalam," jawabnya sambil tersenyum. Anak-anak berlari mendekat. "Paman Abu Nawas, ceritakan lagi kisah mimpimu." La tertawa kecil, "Kalian ingin cerita? Baiklah, tapi bantu dulu paman menata kurma di lapak Hasan ini." Sambil menata kurma, Abu Nawas mulai bercerita. "Waktu aku bermimpi makan daging kambing itu, aku sempat berpikir, ini cuma mimpi. Tapi aku sadar, yang penting bukanlah makanannya, tapi rasa syukurnya. Kadang Allah menguji kita lewat kenyataan, kadarik lewat mimpi." Hasan menepuk bahu sahabatnya, "Itulah yang membuatmu berbeda, Abu Nawas. Kau bisa menemukan hikmah bahkan dari perut kosong." Abu Nawas tertawa, "Kalau perut kosong, pikirannya jadi tajam, Hasan. Kalau perut terlalu kenyang, kadang akalnya tertidur." Semua orang di sekitar mereka tertawa terbahak-bahak. Sementara itu, di rumah besarnya, Hamid duduk termenung di teras, menatap panci yang dulu dibawa Abu Nawas kini terletak di meja batu, kosong, tapi seolah penuh makna. Istrinya, Laila, menghampirinya sambil membawa teh. "Masih kau pikirkan Abu Nawas, suamiku?" Hamid menghela napas, "Ya, Laila. Aku menyadari sesuatu. Aku memiliki banyak kekayaan, tapi hatiku kering. Sementara Abu Nawas tak punya apa-apa, tapi hidupnya terasa lapang." Laila tersenyum, mungkin karena ia selalu berbicara dengan Tuhan dalam setiap laparnya. Hamid mengangguk pelan. "Benar, mulai hari ini, aku ingin belajar darinya. Aku akan memberi sebagian hartaku untuk orang miskin di pasar." Dan benar saja hari itu Hamid memerintahkan pelayannya untuk membagikan roti dan buah kepada fakir miskin, bahkan datang ke kios Hasan dan membeli dagangan Abu Nawas 2 kali lipat dari harga biasa. Menjelang sore,
Abu Nawas duduk di pinggir sungai Tigris. Air mengalir tenang, memantulkan sinar oranye matahari yang hendak terbenam. Beberapa anak bermain di tepi air, sambil melempar batu kecil ke sungai. Hasan datang membawa segelas teh dan sepotong roti. Abu Nawas, katanya, kau tahu. Sekarang semua orang di pasar membicarakanmu. Banyak yang ingin menemuimu hanya untuk mendengar cerita-cerita lucumu. Abu Nawas tersenyum sambil memandangi langit jingga. Hasan, aku tak mencari ketenaran. Aku hanya ingin hidup dengan hati ringan. Dunia ini sudah cukup berat kalau bisa membuat orang tertawa dan berpikir, itu sudah seperti ibadah bagiku. La meneguk teh hangat itu pelan. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma debu dan rempah dari pasar. Setelah peristiwa di majelis ilmu itu, suasana Baghdad perlahan berubah, meskipun tidak semua orang menyadarinya secara langsung. Orang-orang mulai lebih berani bertanya, tetapi bersamaan dengan itu muncul kegelisahan baru. Sebagian merasa kebingungan karena selama ini mereka terbiasa menerima jawaban tanpa berpikir. Ketika pertanyaan dibuka lebar, banyak orang justru takut menghadapi ketidaktahuan mereka sendiri. Abu Nawas melihat kegelisahan itu sebagai fase wajar dalam perjalanan menuju kedewasaan berpikir. Beberapa guru lama merasa kehilangan wibawa. Mereka terbiasa dihormati karena jarak, bukan karena kedalaman. Kini murid-murid bertanya dengan tulus, bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk memahami. Namun tidak semua guru siap menerima perubahan itu. Ada yang diam-diam menyimpan iri, ada pula yang menuduh Abu Nawas telah merusak adab dalam menuntut ilmu. Isu itu perlahan menyebar, meski tidak pernah diucapkan secara terbuka. Suatu sore, Abu Nawas didatangi seorang murid muda yang menangis. Ia berkata bahwa gurunya memarahinya hanya karena ia bertanya terlalu banyak. Abu Nawas mendengarkan dengan tenang, lalu bertanya apakah murid itu bertanya untuk pamer atau untuk belajar. Murid itu menjawab dengan jujur bahwa ia ingin mengerti. Abu Nawas pun berkata bahwa pertanyaan yang lahir dari niat belajar tidak pernah salah, meski tidak selalu diterima dengan baik. Kabar tentang murid itu sampai ke telinga seorang kadi kota. Kadi tersebut merasa perlu meluruskan keadaan agar tidak terjadi perpecahan antara guru dan murid. Ia memanggil Abu Nawas dan beberapa tokoh ilmu. Dalam pertemuan itu, Kadi bertanya apakah kebebasan bertanya akan meruntuhkan adab. Abu Nawas menjawab dengan tenang bahwa adab bukanlah diam tanpa berpikir, melainkan berpikir tanpa merendahkan. Jawaban itu memicu diskusi panjang. Sebagian menyadari bahwa selama ini adab sering dijadikan alasan untuk mempertahankan kekuasaan ilmu, bukan untuk menjaga keikhlasan. Sebagian lainnya masih ragu, takut kehilangan posisi. Abu Nawas tidak memaksa kesepakatan. Ia tahu perubahan cara berpikir tidak bisa dipercepat dengan keputusan resmi. Hari-hari berikutnya, Abu Nawas kembali ke kebiasaannya. Ia duduk di sudut pasar, berbincang ringan dengan siapapun yang mau mendengar. Ia tidak lagi membahas majelis besar, melainkan hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari. Ia bertanya kepada pedagang apakah ia berdagang untuk mengumpulkan harta atau untuk mencukupi hidup. Ia bertanya kepada penuntut ilmu apakah ia belajar untuk dikenal atau untuk memahami. Pertanyaan-pertanyaan itu menyebar perlahan, seperti air yang meresap ke tanah. Beberapa tahun kemudian, generasi baru penuntut ilmu mulai tumbuh. Mereka lebih rendah hati, lebih terbuka,
dan tidak takut mengakui batas pengetahuan mereka. Para guru yang mau berubah justru semakin dihormati, karena kejujuran mereka melahirkan kepercayaan. Sementara mereka yang bertahan pada kesombongan perlahan ditinggalkan, bukan karena dilawan, tetapi karena tidak lagi relevan. Pada suatu malam, Abu Nawas duduk sendirian memandangi langit Baghdad. Ia merenung bahwa hidup telah membawanya pada satu kesimpulan sederhana. Bahwa kebijaksanaan tidak selalu datang dari jawaban yang benar, tetapi dari keberanian untuk hidup bersama pertanyaan. Ia merasa cukup, bukan karena telah mengubah dunia, tetapi karena telah berusaha menjaga niatnya sendiri. Menjelang akhir hidupnya, Abu Nawas berpesan kepada orang-orang terdekat bahwa ilmu dan kehidupan memiliki kesamaan. Keduanya akan menjadi cahaya jika disertai kerendahan hati, dan akan menjadi beban jika disertai kesombongan. Ia meminta agar namanya tidak dibesar-besarkan, karena ia tidak ingin dikenang sebagai tokoh, melainkan sebagai pengingat. Ketika Abu Nawas wafat, kota Baghdad tidak berguncang. Namun di banyak majelis kecil, orang-orang terdiam sejenak sebelum berbicara. Mereka terbiasa bertanya pada diri sendiri, apakah kata-kata yang akan mereka ucapkan lahir dari keinginan untuk benar atau dari keinginan untuk belajar. Dan disitulah, tanpa disadari, Abu Nawas terus hidup. Pada suatu masa di Baghdad, ketika ilmu pengetahuan berkembang pesat dan manusia mulai bangga pada kepandaiannya sendiri, Abu Nawas justru memilih hidup sederhana. Ia memperhatikan satu kebiasaan baru yang diam-diam tumbuh, yaitu manusia berlomba-lomba tampak paling benar, tetapi jarang yang mau mengakui ketidaktahuannya. Dari pengamatan itulah kisah ini bermula. Suatu hari, kota Baghdad kedatangan seorang ulama terkenal dari negeri jauh. Ia dikenal pandai berdebat dan selalu menang dalam majelis ilmu. Setiap kali berbicara, ia membuat orang terdiam bukan karena kebenaran, melainkan karena takut salah. Banyak orang mengaguminya, sementara sebagian lain merasa kecil di hadapannya. Abu Nawas mengamati dari kejauhan tanpa ikut memuji atau mencela. Dalam satu majelis besar, ulama itu menantang siapapun yang ingin bertanya atau berdebat. Banyak orang ingin, tetapi tidak ada yang berani. Abu Nawas akhirnya maju, bukan untuk berdebat, melainkan untuk bertanya. Ia bertanya apakah ilmu yang paling tinggi adalah yang membuat orang lain diam atau yang membuat orang lain tumbuh. Pertanyaan itu terdengar sederhana, tetapi mengubah suasana majelis. Ulama itu tersenyum dan mencoba menjawab dengan panjang lebar, tetapi semakin ia berbicara, semakin terlihat bahwa ia ingin menang, bukan memahami. Abu Nawas tidak menyela. Setelah ulama itu selesai, Abu Nawas mengajukan pertanyaan kedua, apakah seseorang yang benar masih membutuhkan pengakuan dari banyak orang? Majelis menjadi sunyi. Beberapa murid ulama itu merasa tersinggung dan menuduh Abu Nawas merendahkan guru mereka. Abu Nawas tidak membela diri. Ia hanya berkata bahwa ilmu yang baik tidak merasa terancam oleh pertanyaan, dan orang yang yakin pada kebenaran tidak takut terlihat tidak tahu. Kata-kata itu membuat banyak orang mulai merenung tentang cara mereka memandang ilmu. Beberapa hari kemudian, ulama itu menemui Abu Nawas secara pribadi. Ia mengakui bahwa selama ini ia lebih sibuk menjaga reputasi daripada menjaga niat. Ia merasa lelah selalu harus menang. Abu Nawas menyambut pengakuan itu dengan tenang dan berkata bahwa ilmu seharusnya mendekatkan manusia kepada kerendahan hati, bukan menjauhkannya.
Sejak peristiwa itu, majelis ilmu di Baghdad berubah suasananya. Orang-orang tidak lagi takut bertanya. Para guru mulai mengakui ketika mereka tidak tahu. Abu Nawas tidak diangkat menjadi guru besar, tidak pula menjadi tokoh utama. Ia kembali ke kehidupan sederhananya, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun kisah itu hidup lama setelahnya. Orang-orang mengenangnya sebagai kisah tentang keberanian mengakui ketidaktahuan. Abu Nawas dipandang bukan sebagai orang paling pintar, tetapi sebagai orang yang memahami bahwa kebijaksanaan sejati lahir ketika manusia tidak malu berkata, "Aku belum tahu." Dan dari kisah ini, manusia belajar bahwa hidup bukan tentang selalu tampak benar, melainkan tentang terus belajar dengan hati yang rendah dan niat yang bersih. Abu Nawas mengajarkan bahwa semakin tinggi ilmu seseorang, semakin ia sadar betapa luasnya ketidaktahuan manusia di hadapan Tuhan. Suatu ketika Raja Harun al-Rasyid terkena penyakit aneh. Tubuh raja terasa kaku dan pegal. Suhu badannya panas dan tak kuat untuk melangkah. Penyakitnya itu membuat Baginda Raja tidak mau makan sehingga sakitnya bertambah parah. Berbagai tabib sudah berdatangan mengobatinya tetapi tetap saja sakit. Obat pun banyak yang ia minum tapi tetap saja hasilnya nihil. Namun demikian, Baginda tidak mau menyerah, ingin sembuh. Maka beliau pun memerintahkan pengawalnya untuk mengumumkan sebuah sayembara. Barang siapa bisa menyembuhkan penyakit Baginda Raja, maka akan diberikan hadiah. Berita sayembara itu didengar oleh Abu Nawas, tertarik dengan sayembara ini. Maka tidak lama kemudian, ia pun memutar otak sebentar dan pergi ke istana Raja Harun al-Rasyid. Baginda Raja terkejut saat melihat Abu Nawas datang hendak mengobati dirinya. "Hei Abu Nawas, setahuku kau bukan tabib, tapi mengapa kau ikut sayembara ini?" tanya Baginda Raja heran. "Hehehe, Tuan Raja, janganlah Anda melihat penampilanku. Meskipun begini aku bisa mengobati orang sakit," jawab Abu Nawas percaya diri. "Benarkah? Berarti engkau bisa menyembuhkan sakitku juga?" tanya Baginda Raja masih tidak percaya. "Oh tentu Baginda. Sebenarnya apa sakit Anda ini?" tanya Abu Nawas. "Aku juga tidak tahu, tapi aku merasa seluruh tubuhku sakit dan badanku panas." "Aku merasa lesu Abu Nawas," keluh Baginda Raja Harun al-Rasyid. Hahaha, Abu Nawas tertawa dengan jenaka. "Hei Abu Nawas, apa ada yang lucu?" tanya Baginda agak geram. "Tidak Tuan. Kalau penyakit itu sih gampang sekali menemukan obatnya," jelas Abu Nawas. "Sungguhkah? Apa nama obat itu dan di mana aku bisa menemukan obat itu?" tanya Baginda Raja penasaran. "Baiklah saya beritahu Anda. Nama obat itu adalah telur unta. Anda bisa mendapatkannya di kota Baghdad ini," kata Abu Nawas. Mendengar informasi itu, Baginda Raja merasa bersemangat ingin segera mendapatkan telur unta itu. "Hei Abu Nawas, awas jika kau bohong, akan kuhukum kau," seru Baginda Raja. "Carilah dulu telur unta itu, jangan asal hukum saja," sanggah Abu Nawas. Keesokan harinya Baginda Raja berangkat dengan pengawalnya, memakai baju rakyat biasa karena tidak ingin diketahui bahwa ia seorang raja. Raja Harun al-Rasyid mengunjungi pasar-pasar yang ada di daerah Baghdad tapi tidak ditemukan telur unta itu. Raja Harun al-Rasyid tidak mau menyerah, ia terus berjalan ke rumah-rumah warga tapi tetap saja ia tidak menemukan telur unta. Semangat Raja Harun al-Rasyid ini sungguh kuat sekali, ia tidak peduli seberapa jauh jarak yang ia tempuh untuk mencari telur unta. Hingga akhirnya ia sampai di sebuah hutan. Raja terus berjalan tanpa menghiraukan pengawalnya yang sudah kelelahan. Sambil menggerutu,
Ia tetap berpikir di manakah telur unta itu berada. Awas kau Abu Nawas. Kalau aku tidak menemukan telur itu, akan kuhukum kau, gerutu Baginda Raja. Pengawal, bersiaplah menghukum Abu Nawas besok, perintah Baginda Raja agak kesal. Siap Baginda, tapi lebih baik kita pulang saja sekarang. Memang sepertinya kita tidak akan menemukan telur itu, kata salah seorang pengawal yang sudah terlihat kelelehan. Raja Harun al-Rasyid pun mempertimbangkan saran pengawalnya, namun beberapa saat kemudian ia melihat seorang kakek yang sedang membawa ranting. Tunggu dulu pengawal, kita coba tanyakan kepada satu orang lagi, seru Raja Harun al-Rasyid. Baginda Raja menghampiri kakek yang membawa ranting itu. Melihat kondisinya yang sudah tua itu, Baginda Raja amat kasihan, maka ia pun menawarkan jasanya untuk membawakan kayu-kayu itu. Setelah sampai di rumahnya, sang kakek mengucapkan terima kasih kepada Raja Harun al-Rasyid. Sang kakek tidak menyangka bahwa ia adalah seorang raja. Terima kasih nak, semoga Allah membalas kebaikanmu, kata sang kakek. Sama-sama kek, jawab Raja Harun al-Rasyid. Oh iya kek, saya mau bertanya. Apakah kakek punya telur unta? Tanya Raja Harun al-Rasyid pada si kakek. Telur unta? Sang kakek kemudian berpikir sejenak. Dan, hahaha, tawa sang kakek. Raja Harun al-Rasyid pun keheranan dan bertanya kepada si kakek. Apa saya salah tanya kek? Bisa Anda jelaskan? Tanya Raja Harun al-Rasyid keheranan. Nak, di dunia ini mana ada telur unta? Setiap hewan yang bertelinga itu melahirkan bukan bertelur. Jadi mana ada telur unta? Jawab si kakek. Mendengar penjelasan dari sang kakek, membuat Baginda Raja dan pengawalnya tersentak kaget. Benar juga, mana ada telur unta? Unta adalah binatang yang melahirkan bukan bertelur, gumam Baginda Raja. Keesokan harinya sang raja dengan perasaan kesal menunggu kedatangan Abu Nawas yang telah mengerjainya. Dia mondar-mandir ke sana kemari sambil mulutnya komat-kamit. Awas kau Abu Nawas! Awas kau Abu Nawas, gumam Baginda Raja. Beberapa saat kemudian, Abu Nawas pun datang. Ia memberi senyuman jenaka kepada Raja Harun al-Rasyid. Raja pun langsung memarahinya. Hai Abu Nawas, beraninya kau mengerjaiku. Aku tidak terima ini. Sesuai dengan kesepakatan kita, aku akan menghukummu karena kau telah membohongiku. Mana ada telur unta? Unta itu hewan yang melahirkan bukan bertelur, kata Baginda Raja dengan geram. Anda benar Tuan Raja, telur unta itu sebenarnya tidak ada. Unta hewan yang melahirkan bukan bertelur, sahut Abu Nawas membenarkan pernyataan sang raja. Lantas, mengapa kau menyuruhku untuk mencari telur itu? Pokoknya sekarang kamu harus dihukum, kata Baginda Raja. Tunggu dulu Baginda, sebelum saya dihukum, saya ingin bertanya, cegah Abu Nawas. Tanya apa? Kata Baginda Raja sudah tidak sabar. Bagaimana kondisi tubuh Tuan Raja hari ini? Tanya Abu Nawas. Kondisi badanku, aku merasa tubuhku tidak pegal dan sakit seperti kemarin-kemarin. Suhu badanku pun turun, kata Baginda Raja. Sesaat kemudian, Baginda Raja pun terdiam sejenak. Abu Nawas, aku sudah sembuh. Penyakitku hilang Abu Nawas, seru Baginda amat gembira mendengar cerita Abu Nawas. Aku tahu perjalananku yang amat jauh kemarin telah membuat tubuhku yang tadinya jarang bergerak menjadi bergerak, dan itu membuat aliran darahku yang semula beku menjadi lancar kembali. Benar Abu Nawas, itu penyebabnya. Terima kasih Abu Nawas, sahut Raja Harun al-Rasyid. Benar Tuan. Tubuh yang tidak dibiasakan bergerak akan membuat darah membeku dan akhirnya menjadi penyakit. Maka dari itu Baginda, rajinlah bergerak, kata Abu Nawas. Ya, memang akhir-akhir ini aku sering di kamar, jarang bergerak.
Kemudian aku juga banyak makan. Mungkin ini yang menyebabkan aku sakit, kata Baginda Raja Harun al-Rasyid. Abu Nawas, maafkan aku telah memarahimu. Aku tidak akan menghukummu tapi aku akan memberikanmu hadiah karena telah memberiku saran yang luar biasa, kata Baginda Raja gembira. Terima kasih Tuan Raja, jawab Abu Nawas singkat. Abu Nawas dan petugas perbatasan. Setiap orang di negeri Irak mulai dari anak-anak hingga dewasa mengenal siapa sosok Abu Nawas. Seperti kali ini orang-orang desa merasa keheranan karena Abu Nawas setiap minggu tampak melakukan perjalanan dari desanya ke desa tetangga yang sudah masuk ke dalam wilayah kerajaan lain. Kali ini, seperti biasanya awal minggu pada suatu bulan, saat dini hari Abu Nawas telah keluar rumahnya yang sangat sederhana. Di samping rumah sederhana tersebut terdapat kandang kuda yang penghuninya kerap berganti-ganti. Pada dini hari itu, Abu Nawas bersiap-siap melakukan perjalanan menuju desa tetangganya sambil menunggang kuda. Keesokan harinya, seperti biasa dia akan pulang ke desanya di negeri Irak tersebut sambil bawa banyak barang. Tentu saja kebiasaan Abu Nawas ini menimbulkan pertanyaan bagi Pak Hamid, tetangganya. Suatu sore, ketika Abu Nawas pulang dari perjalanan, hal tersebut ditanyakan kepada Abu Nawas tentang perniagaannya yang membuat warga sekampung bingung. Hai Abu Nawas, kemanakah engkau beberapa waktu ini? Kalau memang engkau memiliki perniagaan yang baik, tolonglah kau ajak kami, kata Pak Hamid. Ada Pak, dan kukira tidak ada yang mau berniaga sepertiku, jawab Abu Nawas. Bulan pun berganti, akhirnya Abu Nawas diduga telah melakukan perdagangan yang dilarang oleh kerajaan. Pada bulan berikutnya Abu Nawas berniat melakukan perdagangannya lagi. Dia pun harus melalui perbatasan dengan kerajaan tetangga. Si Fulan, petugas penjaga pintu perbatasan memeriksa seluruh barang bawaan Abu Nawas. Namun tidak ditemukan satu barang pun yang mencurigakan. Hanya ditemukan bekal dan beberapa keping uang. Keesokan harinya, kembali si Fulan berjumpa Abu Nawas di perbatasan. Kali ini Abu Nawas membawa banyak sekali barang yang semuanya dilengkapi dengan dokumen yang diperlukan. Si Fulan tidak dapat membuktikan perihal dugaan perdagangan Abu Nawas yang terlarang. Bahkan, karena seringnya mereka bertemu, hubungan keduanya semakin akrab hingga akhirnya si Fulan dipindahkan dari tempat kerjanya. Pada suatu hari, keduanya bertemu kembali di suatu kesempatan yang tidak terduga. Si Fulan sekarang bukan lagi seorang penjaga perbatasan. Dia telah pensiun dari pekerjaan itu. Abu Nawas sekarang sudah dikenal sebagai seorang saudagar yang dermawan dan berhasil. Pertemuan itu akhirnya dilanjutkan dengan jamuan makan oleh Abu Nawas. Dalam kesempatan tersebut, masing-masing bercerita tentang pengalaman yang telah mereka hadapi selama lebih kurang 20 tahun tidak bertemu. Usaha apa yang telah engkau lakukan di masa lalu saudaraku? Karena aku mengetahui kau tak membawa cukup uang, tetapi ketika engkau pulang, tak hanya keperluan makanan saja, barang lainnya pun kau bawa setelah pulang dari perdagangan yang tidak sampai sehari semalam engkau lakukan, tanya si Fulan. Mendengar hal tersebut, Abu Nawas pun tertawa sambil mengingat kembali kebiasaan masa mudanya. Sebenarnya sangat mudah saudaraku. Untuk mencari bukti tak perlu harus memeriksa semua barang bawaanku. Seperti yang engkau ketahui bahwa aku senantiasa pergi dengan mengendarai kuda, tetapi ketika pulang aku hanya berjalan kaki dan disitulah usahaku, kata Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, akhirnya si Fulan mengerti bahwa di masa itu Abu Nawas menjual kuda-kudanya di negeri tetangga dan pulangnya dia tukarkan dengan barang-barang lainnya.